Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali. Kita sampai di rintangan yang kedua bagi seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dunia, yang kedua adalah makhluk. Alasan Imam Ghazali mengapa makhluk itu dikategorikan juga sebagai rintangan bagi seseorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang pertama, karena makhluk itu bisa menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, apa maksud dari hal itu. Kemudian kita sampai di alasan yang kedua. Wa amma al-khaslatu ats-tsaniyatu allati taqtadi at-tafarruda 'anil nasi fi hadza sya'ni. Sedangkan alasan yang kedua yang menjadikan seseorang itu memerlukan atau yang menjadikan kalian memerlukan at-tafarrud, mengucilkan diri dari manusia dalam masalah ini, dalam masalah rintangan ini. Apa alasan yang kedua? Annan nas yufsiduna 'alaika ma yahsulu laka minal ibadati in lam ya'simillahu subhanahu. Alasan yang kedua, manusia itu bisa merusak apa yang sudah kau dapat dari ibadah yang kau lakukan jika kamu tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang pertama, manusia menyibukkan kita dari ibadah. Kita mau beribadah, kalau kumpul sama orang terus, tidak bisa ibadah kita. Alasan yang kedua, kalaupun kamu bisa beribadah, manusia yang kau gauli itu, yang kau dekati itu bisa merusak hasil dari ibadah yang sudah kau dapat. Ini alasan yang kedua ini ya. Jadi manusia bisa mencegah orang dari ibadah. Alasan yang kedua, manusia bisa merusak pahala dari ibadah yang sudah kita dapati atau yang seharusnya akan kita dapat. Nah, apa sebabnya? Apa kalau manusia bisa merusak? Bisa babi ma ya'ridu min gibalihim min da'awir riya wat tazayyun. Kenapa manusia bisa merusak pahala ibadah kita? Sebab ketika kita kumpul dengan manusia itu, ya'ridu min gibalihim min dawa'ir riya' wat tazayyun, akan muncul dari manusia tadi dorongan-dorongan untuk berbuat riya' dan tazayyun. Tazayyun itu sebetulnya bersolek, tazayyun ini. Tapi ini yang dimaksud bersolek bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan manusia. Jadi tazayyun itu mungkin bisa diartikan dengan berpura-pura, mengindahkan diri supaya terlihat cantik untuk orang lain. Itu namanya tazayyun. Namanya juga tazayyun, berhias untuk orang lain. Jadi ini mirip-mirip dengan riya. Tapi kalau riya itu keinginan untuk beribadah supaya mendapat pujian orang. Tapi kalau tazayyun itu mempercantiknya. Jadi semuanya itu, tazayyun itu sebetulnya bagian dari riya, mempercantik ibadah kita supaya kelihatan indah di mata orang. Tazayyun termasuk mempercantik tutur kata kita, mempercantik bahasa kita, mempercantik gerak-gerik kita, tapi tujuannya supaya dipandang indah oleh orang. Bukan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Lain umpamanya kalau kita mempercantik tutur kata supaya dipandang indah oleh orang lain, supaya menggerakkan orang itu untuk dekat kepada Allah. Ini tujuannya juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini semua kembali untuk kepentingan diri sendiri, supaya dipandang hebat, atau dipandang berakhlak, atau dipandang pandai, atau dipandang ahli ibadah. Jadi mempercantik gerak-geriknya. Jadi sebetulnya tazayyun itu bagian dari riya. Bagian dari riya. Walaqad sadaqa Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Telah benar haitsu qal, apa yang diucapkan oleh Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi. Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi ini seorang ulama besar juga yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pejalan rohani. Dia juga sama kewarganegaraannya oleh seperti Imam Ghazali, sama-sama dari Iran. Imam Ghazali dari Iran, ini juga dari Iran, Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi. Dia mengatakan telah benar ucapannya Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi ini di saat dia itu mengatakan ru'yatun nas bisatur riya. Kata dia, pandangan kepada manusia itu adalah hidangan riya. Bisatur riya. Memandang manusia itu hamparan riya, hidangan riya. Jadi ketika seseorang berjumpa dengan seseorang, pada saat itu ada hamparan riya di antara mereka berdua atau di sekeliling mereka berdua. Setiap manusia berjumpa dengan manusia, di hadapannya, di tengah-tengahnya, di sekelilingnya ada riya. Ada riya. Dan riya itu merusak amal perbuatan, merusak pahala yang sudah kita dapat. Maksimal kita tidak dapat pahala karena riya tadi. Maksimal kerusakannya kita tidak mendapat pahala. Kita beribadah banyak, ibadah kita, nanti kita pulang ke kampung akhirat, nagih Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya, tidak ada pahalanya buat kamu. Karena kamu waktu beribadah bukan ditujukan untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari pahalanya dari orang yang kau pameri waktu di dunia itu. Ini hadits Rasul ya. Atau minimal kerusakan yang terjadi karena riya ini, minimal kerusakannya, kualitas pahala kamu sudah menyusut. Menyusut. Yang tadinya 10 bisa dapat 5, 4 atau bahkan 1. Karena riya tadi. Jadi riya itu cacat dalam amal ibadah manusia, dan itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Nah, riya itu bisa terjadi antara diri kita dengan sahabat kita, antara diri kita dengan bahkan pasangan hidup kita, antara diri kita dengan orang tua kita, antara diri kita dengan anak kita, antara diri kita dengan saudara kita. Nah terus bagaimana ini? Ya memang begitulah bahayanya makhluk kalau bertemu dengan makhluk. Jadi makanya sebab ada bahayanya, maka Imam Ghazali mengkategorikan makhluk itu sebagai halangan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus tafarrud, mengucilkan diri dari makhluk. Tapi sekali lagi jangan berhenti di sini. Nanti masih akan ada pembahasan apa yang dimaksud dengan mengucilkan diri itu. Seperti apa mengucilkan diri itu? Jangan terus nanti habis dari majelis ini tidak ada yang pulang ke rumah, pergi ke gunung semua. Tidak seperti itu. Nah, nanti ada bagian-bagiannya.
Wa haula'iz zuhad, dan mereka orang-orang yang ahli zuhud itu, yang memiliki sifat-sifat zuhud itu, qad khafu ala anfusihim min hadzal ma'na. Mereka orang-orang yang zuhud, meninggalkan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menanggalkan kecintaan duniawi dari dalam hati mereka, itu takut terhadap diri mereka sendiri atas makna ini, makna riya ini. Takut mereka. Padahal mereka ini sudah mencapai derajat seorang yang zuhud. Nah, kita ini malah anteng. Kita ini harusnya yang takut kan kita. Belum punya predikat apa-apa, belum memiliki kedudukan apa-apa di sisi Allah, sudah amalnya ini setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh. Cinta dunia ini masih melekat di dalam diri kita. Giliran kita beribadah, ibadahnya kecampuran riya. Habis sudah ibadah kita ini. Giliran kita ibadah kita kecampuran riya. Nah, riya ini hampir melekat di dalam ibadah umat manusia. Hampir tidak ada yang selamat. Hampir tidak ada yang selamat. Makanya ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya. Nabi sendiri mengatakan, akhwafu ma akhaf, kata Rasulullah, akhwafu ma akhaf, yang paling aku takuti dari umatku, syirkul khafi. Syirkul khafi lebih ditakuti dari syirik nyembah berhala. Sebab syirik nyembah berhala itu jelas, orang nyembah berhala itu jelas syirik, sudah tidak mungkin dapat rahmat. Tapi ini ada syirik al-khafi, syirik yang terselubung, tersembunyi. Jadi pelakunya boleh jadi tidak menyadari syirik itu. Pelakunya itu boleh jadi merasa dirinya wali, merasa dirinya punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalam dirinya itu ada penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya, "Wa ma syirkul khafi ya Rasulullah?" Apa itu syirik tersembunyi yang kau maksud itu? Kata Nabi Muhammad SAW, ar-riya. Riya, pamer. Kamu badanmu beribadah, tapi hatimu menuju kepada selain Allah. Berarti kamu telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kamu tuju di dalam ibadahmu selain Allah, berarti kamu menyamakan yang kamu tuju itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kamu bisa menuju selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirik. Tapi itu syirik al-khafi. Nah, lawannya syirkul khafi berarti syirkul zahir. Syirik yang nampak itu nyembah berhala, itu jumlahnya sedikit. Syirkul khafi ini jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak dan dampaknya itu menyakitkan seperti corona. Seperti corona, syirkul khafi ini. Orang itu sehat-sehat saja, tidak tahu apa-apa, tahu-tahu nyesek dibawa rumah sakit. Ya. Dia tidak tahu kalau dirinya itu kena virus. Nah, itu syirkul khafi ini, orang yang kena kadang-kadang tidak berasa kalau dirinya ini terjangkiti syirkul khafi. Ini yang menjadikan para zahid, orang-orang yang berzuhud itu takut terhadap diri mereka sendiri. Jangan-jangan mereka ini tidak sadar di dalamnya ada virus riya ini. Sampai-sampai karena takutnya mereka, hatta taraku al-mulaqata wat-tazawura. Sampai-sampai mereka itu meninggalkan talagah. At-talagah itu artinya meninggalkan pertemuan, at-tazawur meninggalkan kunjungan. Mereka ini sampai-sampai tidak saling bertemu, tidak saling mengunjungi karena takut riya ini.
takut riya. Lah, harusnya kan pertemuan dan ziarah, saling menziarahi itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka takut karena ada side effect-nya ini, karena ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya. Kalau orang bisa saling bertemu dan dia bisa memastikan dirinya tidak terkena efek samping dari pertemuan itu, maka pertemuan itu menguntungkan. Tapi kalau orang tahu saya tidak bisa lepas dari efek samping itu, maka lebih baik dia tidak bertemu. Tidak bertemu lebih baik. Sama seperti kondisi pandemi ini. Orang kalau saling bertemu, saya saling bertemu, dapat pahala enggak? Dapat pahala, saling mengunjungi. Tapi saya tahu kalau saya mengunjungi orang ini ada side effect-nya. Side effect-nya apa? Orang ini masih terjangkiti wabah umpamanya. Kalau saya ketemu, saya kemungkinan bisa tertular juga. Makanya pada saat itu saya menghindari pertemuan itu yang padahal pahalanya besar, tapi saya menghindari itu, saya juga dapat pahala karena saya menjaga kesehatan. Itu dianjurkan. Melukai diri sendiri itu dilarang oleh agama. Membinasakan diri sendiri itu dilarang oleh agama. Makanya orang bunuh diri dosanya besar. Orang melukai diri sendiri dosanya besar. Jangankan melukai diri sendiri, menajisi diri sendiri saja berdosa. Kita menajisi, menjadikan diri kita ini najis sengaja, itu dosanya besar. Apalagi melukai, apalagi sengaja menyebabkan diri kita, jasad kita binasa. Nah, lebih-lebih lagi ruh kita, hati kita harus lebih kita jaga. Kalau saya tahu saya bertemu dengan orang itu akan membawa dosa riya, maka lebih baik saya menghindari. Ini yang jadi alasan kenapa orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala mengucilkan dirinya. Mengucilkan dirinya. Yang paling dekat kita lihat, tidak pernah kumpul sama orang, tinggal di rumah yang sangat sederhana. Orang semua datang ke dia tidak senang didatangi orang. Yaitu Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Ini Habib Abdullah ini masih ada hubungan kerabat. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus di Malaysia, di daerah mana? Batu Pahat. Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, Batu Pahat. Saya pernah bertemu sekali. Itu orang zahid. Dan dia mengucilkan dirinya, menghindari perkumpulan. Menghindari perkumpulan. Rumahnya sangat sederhana. Orang datang ke rumahnya, tapi tidak ada yang lama-lama datang ke rumahnya. Dan ada beberapa orang juga yang kita lihat, sehingga kalau kita datangi dia tidak senang. Dia tidak merasa bahagia dikunjungi orang. Saya pernah dulu waktu di Tarim masuk ke rumah satu orang, tapi namanya lupa saya. Namanya siapa? Karena saya takut tidak sempat berkenalan. Waktu saya masuk ke rumahnya, dia itu wajahnya wajah marah. Wajah marahnya bukan marah sama saya, tapi marah kenapa saya mengunjungi dia. Padahal dia termasuk orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunjungan saya ini mengganggu dia. Dia tidak marah dengan saya, tapi dia marah dengan kunjungan saya, sehingga saya, karena dia menampakkan dirinya tidak suka, saya cuma ngambil berkah, salaman, kemudian saya keluar, dan memang itu yang diinginkan dia. Tidak mau orang ketemu dia lama-lama ngobrol, tidak senang. Nah, beda dengan orang yang hatinya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya kepada makhluk. Semakin banyak pengunjungnya, dia semakin bahagia. Semakin tenar, dia semakin mabuk dengan ketenaran tadi, dengan kemasyhuran tadi. Nah, tapi tidak semua orang seperti itu lah. Jangan kemudian nanti di dalam hati kita menghukumi, kalau ada
seorang ulama yang masyhur, oh ini berarti orang riya ini. Enggak, bukan. Karena Rasulullah SAW masyhur. Nabi Muhammad itu masyhur dia. Dan dia di 24 jam dikunjungi sampai binatang semua datang ke Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW terbebas dari sifat-sifat itu. Lah orang-orang ini kan katanya wali. Kok takut? Ya memang wali itu macam-macam. Ada yang dia ini memang betul-betul dia sudah terbebas dari sifat riya, dan dia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati. Kelapangan hati sehingga jadi wali itu dia memiliki sifat-sifat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang imbisat. Dia ini bisa menghadapi makhluk, bisa. Ada sebagian wali yang hidupnya takut terus. Hidupnya ini takut terus, dia dalam kondisi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dalam kondisi manja kepada Allah. Ada yang kondisinya manja kepada Allah. Sama seperti anak lah. Anak itu ada yang takut sama bapaknya, ada yang manja. Dua-duanya dicintai sama orang tuanya. Tapi yang ini baik sama bapaknya karena sayangnya. Tapi yang ini baik karena takutnya. Ada wali yang hidupnya penuh dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takutnya bukan seperti takutnya kita terhadap singa. Takutnya itu karena dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang paling tepat, Rasul-Rasul pada waktu hari kebangkitan nanti. Waktu didatangi umat manusia minta syafaat, Rasul itu semua bilang apa? Takut, nafsi, takut semua. Sesungguhnya Allah murka di hari ini, tidak pernah murka seperti ini sebelumnya. Jadi dia melihat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul ini penuh rasa takut. Semua rasul pada waktu itu dalam kondisi seperti itu, kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kondisi semua rasul itu ketakutan kepada Allah, Nabi itu minta. Ini berarti kan kondisinya lain yang dialami oleh Rasulullah SAW. Semua lihat kebesaran Allah, Nabi lihat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah. Pada saat yang lain melihat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu dia, Rasulullah SAW, sujud kepada Allah, minta. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, irfa' ra'sak sal tu'tah. Nah, kondisinya wali juga seperti itu ya. Ada yang dalam kondisi mencekam terus. Namanya istilahnya kalau dalam tasawuf ada imbisat, ada inggibat. Wali itu mengalami kondisi itu. Ada imbisat. Imbisat itu saat dadanya lapang. Inggibat itu saat dadanya sempit. Imbisat itu saat rasa prasangka baiknya menguasai dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ini namanya hal. Hal itu kondisi spiritual yang dialami oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada inggibat. Inggibat itu saat dia teringat dengan kekurangan-kekurangan dia, kemudian ingat dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya setiap orang di antara kita mungkin kadang-kadang memiliki kondisi itu, tapi tidak tetap seperti kondisi orang yang sudah berkedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para zahid ini ada yang ketakutan dari sifat riya ini, sampai-sampai dia meninggalkan kunjungan dan saling menziarahi. Tidak mau kumpul orang dia. Nah, walaqad, jadi wali itu saya sebutkan tadi, ada yang seperti ini, imbisat, ada yang seperti ini, inggibat, ada yang lapang bisa kumpul sama orang, ada yang sempit takut tidak bisa kumpul sama orang. Nah, kita itu bisa mengambil pelajaran, itu manifestasi dari roja dan khauf. Hidup itu harus ada
harapan kepada Allah dan harus ada takut. Nah, kita ketika membaca seperti ini, tidak harus kita keluar itu dari majelis ini nanti sama-sama naik ke gunung mengucilkan diri. Tapi paling tidak kita tahu bahayanya kumpul sama manusia. Kita tahu ini ada side effect-nya, ini ada efek sampingnya kumpul dengan manusia, sehingga kita bisa lebih waspada. Mengenai nanti bagaimana langkah saya menghilangkan efek samping ini, itu nanti akan diajarkan oleh Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali sekarang ini baru menjelaskan efek sampingnya. Jadi jangan tergesa-gesa kemudian mengambil keputusan yang nanti salah. Sama seperti dokter ketika menjelaskan kepada kita penyakit umpamanya. Dokter, kenapa saya merasa ini? Oh, itu penyakit, berarti kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahayanya penyakit itu seperti ini. Kita ketahuan, kemudian kita mengambil langkah sendiri. Loh, tunggu dulu, dokter itu belum menjelaskan bagaimana cara menanggulangi efek dari penyakit tadi. Nah, ini nanti Imam Ghazali belum menjelaskan kepada kita. Nanti akan dijelaskan. Walaqad dzukira anna Harim ibn Hayyan qal li Uwais al-Qarni rahimahumullah. Telah disebutkan di dalam riwayat Harim ibn Hayyan. Harim bin Hayyan ini termasuk tabi'in. Dia dia sendiri menggolongkan dirinya ini muridnya Uwais al-Qarni. Jadi dia ini hidupnya nyari Uwais al-Qarni, dan hanya bertemu dengan Uwais al-Qarni ini hanya beberapa kali pertemuan saja. Harim ibn Hayyan, dia berjumpa dengan Uwais al-Qarni. Semoga Allah merahmati mereka berdua dan memasukkan kita bersama mereka berdua insyaallah. Dia berkata kepada Uwais, "Ya Uwais, silna biziarah wal liqa." Hai Uwais, sambungkanlah hubungan kami ini antara saya dengan kamu. Silna dari silaturrahim gitu ya. Sambungkanlah hubungan saya dengan kamu wahai Uwais ini dengan banyak-banyak kunjungan dan pertemuan. Kamu ini kok lari terus? Karena Uwais al-Qarni ini tidak betah lama-lama dengan makhluk. Jangankan dengan Harim ibn Hayyan, dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali saja sudah tidak betah, sebentar saja. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diperintahkan Rasulullah untuk menemui Uwais al-Qarni dan minta doa. Waktu ketemu sebentar itu, Uwais al-Qarni ini sudah tidak betah. Kata Sayyidina Umar, ayo kita bareng-bareng. Maksudnya diajak bersama oleh Sayyidina Umar. Kata Uwais al-Qarni, hai Khalifah, pertemuan kita nanti di akhirat saja. Kita sampai di sini aja ketemu di dunia. Nanti yang paling penting kita bertemu di akhirat saja. Tidak betah ketemu sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali ini ya. Apalagi sama Harim ini, sama Harim ibn Hayyan. Karena Uwais ini orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT, pastilah Harim ibn Hayyan ini menginginkan terus bertemu dengan Uwais al-Qarni ini. Faqala Uwais itu menjawab, qad wasaltuka, saya ini telah menyambungkan hubungan antara saya dengan kamu. Ini beruntungnya ini Harim ibn Hayyan ini. Uwaisnya sendiri yang mengatakan, kamu minta kita terus berhubungan kan? Saya telah menyambungkan diri saya berhubungan dengan kamu, kata Uwais al-Qarni. Bima huwa anfa' laka minhuma, dengan cara saya telah menyambungkan silaturahmi dengan kamu dengan cara yang lebih bermanfaat dari dua hal yang kamu sebut tadi. Dua hal yang disebut Harim itu saling ziarah dan saling bertemu. Apa yang lebih bermanfaat? Kata Uwais, wa huwa ad-du'a ala dhahril ghaib. Saya telah menyambungkan silaturahmi dengan kamu dengan cara yang lebih bermanfaat dari usulan kamu tadi, yaitu dengan cara saya selalu mendoakan kamu di belakangmu. Di belakangmu saya selalu mendoakan kamu.
doaul akh li akhihi ala dhahril ghaib mustajab. Doanya saudara seseorang untuk orang lain di belakang orang itu, tidak di depannya, itu doanya mustajab. Mustajab itu doa. Tidak mungkin ditolak, kata Rasulullah SAW. Dan bagi sang pendoa itu nanti didoakan oleh malaikat. Doanya malaikat juga mustajab, tidak mungkin ditolak oleh Allah SWT. Makanya kita kalau punya sesuatu, menginginkan sesuatu, doakan saudara kita. Doakan saudara kita. Ada satu orang datang ke Habib Soleh Tanggul, miskin, hidupnya sempit, ingin punya rumah, tidak punya rumah, mau punya rumah sendiri, ngontrak terus. Dia datang ke Habib Soleh Tanggul, ya Habib, doakan ini saya ini gimana ini, bertahun-tahun ngontrak terus, hidup saya sempit. Kata Habib Soleh, kamu mau punya rumah? Ya, doakan saya terus, biar saya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan saya, nanti kamu dapat rezeki. Nah, akhirnya orang ini setiap hari doakan Habib Soleh terus, didoakan terus. Tidak sampai berapa bulan dia punya rumah sendiri. Nah, punya rumah sendiri, dilimpahi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia doakan Habib Soleh Tanggul. Nah, malaikat pasti doanya lebih sungguh-sungguh lagi yang didoakan walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita kalau ingin selamat di akhirat nanti, doakan wali-wali itu. Wali-wali itu tidak perlu doa kita. Kita perlu mendoakan dia supaya kita dapat limpahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Nabi Muhammad tidak perlu dengan sholawat kita, tapi kita yang perlu mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat kita mendoakan Nabi Muhammad SAW melalui sholawat itu, Allah menurunkan rahmat bagi kita. Nah, sama seperti itu. Uwais Al-Qarani mengatakan, saya sudah menyambung silaturahmi dengan engkau melalui doa di belakangmu. Li'anna ziyarah wal liqa. Apa alasannya dia tidak mau berziarah, saling mengunjungi dan saling bertemu? Li'anna ziyarah wal liqa, karena saling mengunjungi, kunjungan dan pertemuan, ya'rudu fihi at-tazayyun war riya. Kunjungan dan pertemuan itu di dalamnya akan didatangi oleh pamer dan riya. Pamer dan riya, berpura-pura dan riya. Wagila li Sulaiman Al-Khawas, ditanyakan kepada Sulaiman Al-Khawas. Ini semua orang-orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah. Diserukan atau disampaikan kepada Sulaiman Al-Khawas. Sulaiman Al-Khawas ini juga orang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Ada orang menyampaikan kabar kepada Sulaiman Al-Khawas. Qadima Ibrahim ibn Adham, afala ta'ti? Orang ini bilang, Ibrahim ibn Adham, wali yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Ibrahim bin Adham, orang besar punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Ibrahim ibn Adham datang ke kota ini. Kamu tidak mau ketemu dia? Nah, sama seperti umpamanya ada ulama besar datang, ya. Ada ulama besar datang, ulama itu datang, kamu tidak mau mengunjungi dia, tidak mau ketemu dia. Bertemu dengan ulama, ini manfaatnya sangat besar. Afala ta'ti? Sulaiman ini. Tapi Sulaiman ini tidak mau ketemu, padahal dia orang besar juga. Afala ta'ti? Apa kamu tidak mau berjumpa dengan Ibrahim bin Adham? Karena Ibrahim bin Adham ini seperti Uwais Al-Qarni. Dia tidak mau ketemu orang juga, dan nyarinya susah. Ini kok datang ke kota kita, jarang-jarang. Tidak ada pesawat seperti zaman sekarang. Kalau masuk ke satu kota, belum tentu dia kembali lagi ke kota itu seumur hidup. Kamu tidak mau berjumpa dengan dia. Faqal Sulaiman yang dapat kabar ini, Sulaiman Al-Khawas ini berkata, la an alqa syaitanan maridan ahabbu ilayya min liqaihi.
ketemu setan yang jahat lebih aku sukai daripada ketemu Ibrahim ibn Adham. Kata Sulaiman ini, ketemu setan yang jahat lebih aku sukai daripada ketemu Ibrahim ibn Adham. Kaget yang ngasih kabar ini, kalau sekarang sudah dipukuli masa ini ngomong kayak gini ya. Fastangkaru dzalika min qaulihi. Yang ngasih kabar ini mengingkari ucapan Sulaiman ini. Loh, kok ngomong seperti itu kamu? Nah, orang kalau gampang memutusi sesuatu langsung dihukumi. Ini orang benci ini sama Ibrahim bin Adham. Padahal dia tidak benci sama Ibrahim bin Adham. Kalau kita lihat di dalam hatinya, ya dia ini cintanya luar biasa sama Ibrahim bin Adham. Dan kalau diizinkan oleh Allah, ya dia ini betul-betul ingin berjumpa dengan Ibrahim bin Adham. Tapi kata dia, sekarang ini dalam kondisiku, aku lebih baik ketemu setan yang jahat daripada Ibrahim bin Adham. Kenapa kamu ucapkan seperti itu? Faqal inni akhafu idza laqituhu an atazayyana lahu. Lihat ini. Aku takut ketika ketemu Ibrahim ibn Adham, aku ini mempercantik diriku untuk dia, bukan untuk Allah. Berpura-pura aku, tutur kataku aku indahkan, terus gerak-gerikku aku perindah supaya dilihat Ibrahim ibn Adham. Lain halnya kalau kita menginginkan supaya saya dapat nadrah dari wali, karena nadrahnya wali itu asalnya dari Allah SWT. Tapi supaya saya dapat pujian, zat pujian dia sebagai manusia. Ini lihat nih, bahayanya ini ya. Nah, kita kalau ketemu orang besar, kita percantik enggak diri kita? Gaya ngomong kita percantik. Begitu keluar, seperti itu omongannya. Sudah lain lagi. Kadang-kadang ketemu wali dipercantik omongannya, pulang sama ibunya ngomongnya kasar. Sama ibunya dia tidak bisa cantik bicaranya. Cara pandangnya juga lain. Padahal kata Habib Salim Asy-Syatiri, kamu ndak usah jauh-jauh nyari berkah ketemu wali sana wali sini. Pulang kamu sujud di depan ibu kamu, hormati ibu kamu, yang kamu dapat lebih dari berjumpa dengan wali-wali di kanan dan di kiri kamu. Yang masih punya ibu, hormati ibunya. Itu yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari kamu datangi wali. Sebaliknya kamu datangi wali sana sini, tapi kamu tidak hormat dengan ibumu, mental semua keberkahannya. Mental keberkahannya. Nomor satu itu orang tua kita dulu, ibu kita dulu. Nah, begitu juga bapak kita, hormati dia. Kata dia, kalau aku berjumpa dengan Ibrahim ibn Adham, pasti aku mempercantik diriku untuk dia. Wa idza laqitu syaitanan amtani'u minhu. Tapi kalau aku ketemu setan yang jahat, aku jelas-jelas tahu ini musuh, ini musuhku, dan aku mencegah diriku dari dia. Mencegah diriku dari setan. Tapi kalau ketemu Ibrahim ibn Adham, aku tidak mungkin mencegah diriku dari Ibrahim, padahal ada efek samping yang berbahaya untuk diriku. Coba ini perhatikan. Kita kalau berjumpa dengan orang-orang soleh, bagaimana diri kita? Ini pelajaran dari Imam Ghazali, ya. Terakhir ini. Walaqad laqiya syaikhi, dan guruku sendiri ini, kata Imam Ghazali. Siapa gurunya? Imam Haramain itu mungkin ya. Walaqad laqiya syaikhi. Orang punya kedudukan tinggi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Guruku telah berjumpa dengan Al-Imam Ba'dal Arifin. Guruku pernah berjumpa dengan sebagian kaum arif, seorang arif billah, seorang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Fatadzakara maliyan. Lalu mereka berdua ini saling berbincang, yang satu dengan yang lain, perbincangan yang bermanfaat gitu.
saling nasihat menasehati, saling memberikan manfaat yang satu dengan yang lain dengan ucapan-ucapan yang bermanfaat. Tsumma da'awa fi akhir haditsihima. Lalu mereka berdua di akhir perbincangan mereka berdua saling mendoakan yang satu dengan yang lain. Baguslah ini. Sesuatu yang bagus, perjumpaan arif billah dengan arif billah. Perjumpaan wali Allah dengan wali Allah yang lain. Perbincangannya itu zikir dua-duanya. Saling mengingatkan yang satu dengan yang lain, dan ditutup perjumpaan itu dengan saling mendoakan. Yang wali mendoakan wali yang ini, yang wali yang ini mendoakan wali yang dia jumpai. Ini sesuatu yang tidak ada. Ini kebaikan yang tidak ada lawannya nih, tidak ada tandingnya nih ya. Kemudian faqala syaihi al-imam lil arif. Kemudian guruku al-imam al-haramain berkata kepada arif billah tadi, wali yang dia temui ini. Ma adzunnuni jalastu majlisan ana lahu arja min majlisi hada. Aku tidak menyangka, maksudnya menurutku gitu ya, aku tidak pernah menyangka aku ini duduk di satu majlis yang lebih berbobot dari majlis ini. Lebih berbobot nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari majlis ini. Atau lebih aku harapkan manfaatnya di sisi Allah daripada majlis ini. Menurutku aku tidak pernah seperti ini, majlis yang luar biasa ini, kata gurunya Imam Ghazali ya. Faqala lahu al-arif. Tapi arif billah, wali yang dijumpai oleh gurunya Imam Ghazali ini berkata, ucapannya wali itu, lakinni ma jalastu majlisan ana lahu akhwaf min majlisi hadha. Yang diajak duduk oleh gurunya Imam Ghazali ini justru mengatakan, kalau kamu tidak ada majlis yang lebih kamu harapkan nanti di sisi Allah manfaatnya daripada majlis ini. Tapi kalau aku, kata wali itu, tidak ada majlis yang lebih aku takuti nanti di hadapan Allah daripada majlis ini. Takut aku hadir majlis ini. Loh, ketemu wali kok takut? Saling mendoakan, saling nasihati kok takut? Kemudian dia mengatakan, alasta ta'midu ila ahsani hadithik wa ulumik fatahaddathani biha wa tudhiraha baina yadayya wa ana kadzalik. Kok bisa kamu takut? Kata wali tadi, bukankah kamu sengaja saat berjumpa dengan aku, kamu sengaja mengucapkan hal-hal yang baik, yang indah, kamu percantik ucapanmu dengan ilmumu, lalu kau berbicara kepadaku dengan bahasamu yang penuh dengan ilmu tadi di hadapanku, untukku, kau percantik ucapanmu untukku, kata dia, dan kau tampakkan semua itu di hadapanku, dan bukankah aku juga melakukan hal yang seperti itu kepadamu? Faham maksud saya ini ya? Ini dua orang besar, dua orang pintar ketemu, pasti kan ilmiah banget ucapannya. Bukankah kau keluarkan kata-katamu yang indah itu untuk aku, dan aku juga membalasnya dengan kata-kata yang indah itu untuk kamu. Ini dua-dua ini wali, tapi takut ucapannya itu bukan untuk Allah. Takut, tapi hakikatnya pasti untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia wali, dia takut. Karena kita bukan wali, kita tidak pernah takut. Dia tidak melakukan hal itu, tapi cuma takut. Takut kalau yang diucapkan itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad waqa'ar riya.
maka itu telah menjadikan semuanya melakukan perbuatan riya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu gurunya Imam Ghazali yang tadinya bahagia dengan majelis itu, fabaka syekhi al-imam maliyan, guruku itu sejenak menangis. Nangis gurunya Imam Ghazali ini, takut ini ya. Bukan cuma nangis, thumma ghusya alaihi, lalu jatuh pingsan. Oh, kita ditakut-takutin neraka saja ketawa kita. Ini padahal pertemuannya dua wali ini, cuma diingatkan ucapan seperti itu, nangis, pingsan. Fakana ba'da dzalika yatamattal bihadhil abyad. Setelah perjumpaan itu, gurunya Imam Ghazali itu sering kali mengungkapkan bait-bait di bawah ini. Bait di bawah ini. Ya wailata min mawqifin ma bihi akhwafu min an ya'dilal hakimu. Sungguh ya wailata itu kalimat orang yang dalam ketakutan. Aduhai gitu ya. Aduhai suatu posisi atau keadaan yang tidak pernah aku takuti, yang paling aku takuti ya, suatu posisi atau keadaan yang paling aku takuti nanti diadili oleh Zat yang Maha mengadili, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubarizullaha bi'isyanihi, aku telah menantang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbuat maksiat kepadanya. Walaysa li min dunihi rahimu, padahal aku tidak punya siapa-siapa untuk menyayangi diriku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku nantang Allah, ngajak Allah perang dengan berbuat maksiat, padahal tidak ada yang menyayangi aku selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kan aku minta kasih sayangnya, ini malah aku nantang. Padahal ini cuma takut loh nih ya. Dia sudah menganggap itu perbuatan maksiat. Ya Rabbi afwan minka min mudhnibin, wahai Tuhanku, maaf darimu, aku mohon maaf darimu, maafkanlah pendosa ini, min mudhnibin, dari seorang pendosa, asrafa illa annahu nadimu, pendosa yang melampaui batas, kecuali dia tidak punya apa-apa kecuali rasa penyesalan. Yaqulu fil laili idza ma daja, kalau pendosa yang melampaui batas dan menyesal ini, kalau datang gelapnya malam, dia mengucapkan ahan lidzambi sataral alimu. Dia selalu mengucapkan, aduhai dosa-dosaku yang saat ini masih ditutupi oleh Zat yang Maha tahu. Nanti bagaimana ketika hari semuanya disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu doanya dari gosidah-gosidahnya, kita kalau lihat selamanya ada ya Sattar, wahai yang menutupi keburukan-keburukanku. Padahal buruknya dia ini di mana? Takut dia. Nah kita ini keburukan kita di mana-mana, tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali sebagai penutup, fahadha halu ahli zuhdi warriyadhah fi mulagatihim. Ini yang kalian baca baru saja adalah kondisinya orang-orang yang berzuhud dan selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam mujahadahnya pada saat mereka ini berjumpa yang satu dengan yang lain. Fakaifa halu ahli raghbah wal batalah. Lalu bagaimana kondisinya orang yang hatinya selalu menginginkan dunia dan selalu berbuat sia-sia seperti kita ini? Harusnya bagaimana kita ini? Kalau orang yang zahid, berzuhud, hidupnya selalu bermujahadah,
meninggalkan perjumpaan dengan orang lain, takutnya seperti itu. Nah, kita ini ahlul batalah, orang yang banyak berbuat sia-sia, tidak bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu. Wa ahlur raghbah, dan hati kita ini masih sangat condong kepada dunia. Harusnya bagaimana kita terhadap pertemuan itu, kata Imam Ghazali. Bahkan kita bukan cuma orang yang sia-sia saja, bal ahlus syarri wal jahalah. Bahkan kita ini orang-orang yang banyak dosa dan bodoh. Kok berani-beraninya kamu ketemu dengan orang? Ketemunya bukan untuk ilmu lagi, bukan untuk berkah, ketemu untuk sesuatu yang sia-sia. Ketemu main game, ketemu ngobrol, tidak ada manfaatnya. Ketemu kongko di sana, kongko di sini, tidak ada manfaatnya sama sekali. Kok berani, kata Imam Ghazali. Ini wali saja ketemunya pasti manfaat, takut. Kamu ketemu untuk sia-sia. Belum lagi orang yang ketemu dengan niat bermaksiat. Kok berani, kata Imam Ghazali. Ketemu janjian, kita ketemu di sini, maksiat, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti kondisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini sebagai penutup cerita ini. Nanti kita lanjutkan di episode berikutnya. Bagaimana cara kita menerapkan tafarrud ini, menerapkan mengucilkan diri ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, mengaruniai kita sifat ikhlas dari setiap ucapan kita, dari setiap perbuatan kita, dari setiap pertemuan kita dengan siapapun, dan menjauhkan kita dari sifat riya, dari sifat tazayyun, dari sifat sombong, dari sifat bangga diri, menjauhkan kita dari segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segala hal yang bisa menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencabut dari dalam hati kita rasa cinta kepada dunia, rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sampai ke akar-akarnya dan mengganti dengan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan rasa cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengumpulkan kita semua kelak yang hadir di majelis ini, yang tidak bisa hadir, yang menyaksikan majelis ini, begitu pula kedua orang kita semua, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita kenal dan orang-orang yang mengenal kita, di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Imam Ghazali rahimahullah, dan bersama para aulia yang disebut oleh Imam Ghazali tadi di dalam kitab Minhajul Abidin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan semua itu tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan adab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hdi ummata sayyidina Ahmad, Allahumma aslih ummata sayyidina Ahmad, Allahumma tajawaz an ummati sayyidina Ahmad, Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Ahmad. Bisirril Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.